Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Macan Alas Channel. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hakikat karya ilmiah dan ciri-ciri karya ilmiah. Bahasan hari ini yaitu tentang hakikat karya ilmiah. Apa hakikat karya ilmiah itu? Hal ini sebetulnya sudah tidak asing lagi bagi kita, apalagi mendengarkan katanya tentang karya ilmiah. Namun kadang kita tidak tidak ngeh dengan karya ilmiah ini, atau yang kita tahu tulisan seperti itu. Jadi apa karya ilmiah itu? Hakikat karya ilmiah itu yaitu karya seseorang yang didasarkan atas kebenaran logika rasional dan kebenaran ilmiah. Jadi karya seseorang, ya hasil karya bisa seseorang yang didasarkan atas kebenaran logika rasional dan kebenaran ilmiah. Di sini sebuah karya yang dihasilkan oleh seseorang, karya itu berdasarkan kebenaran secara logika rasional. Artinya ketika kita membaca karya itu secara rasional, secara logika itu kita paham, diterima. Selain itu juga dengan kebenaran ilmiah, dengan keilmuan. Artinya kebenaran yang diterima logika rasional tadi ketika dihubungkan dengan kebenaran ilmiah, dengan keilmuan sesuai dengan tema tersebut, maka itu ada sinkronisasi, yakni sesuai, tidak bertolak belakang. Itu yang dimaksud dengan hakikat karya ilmiah. Di sini ada juga yang menyebutkan karya ilmiah itu dapat berupa hasil penelitian lapangan, dapat berbentuk hasil penelitian lapangan, kemudian bisa hasil laboratorium atau hasil ide seseorang atau inovasi baru seperti skripsi, misalkan tesis. Ini biasanya kalau skripsi dan tesis ini tugas akhir dari mahasiswa, baik kalau skripsi itu jenjang S1, kalau skripsi adalah jenjang S2, dan disertasi jenjang S3. Atau makalah itu biasanya tugas-tugas perkuliahan, buku ajar, dan sejenisnya. Jadi berupa itu hakikat karya ilmiah. Jadi berupa hasil penelitian atau laboratorium dan seterusnya. Itu adalah hakikat karya ilmiah. Ada juga di sini bahwa hakikat karya ilmiah itu adalah sarana penulis. Jadi dijadikan sebuah saran oleh penulis. Untuk apa? Untuk mengkomunikasikan informasi baru. Jadi untuk mengkomunikasikan informasi baru, gagasan, kajian, atau hasil penelitian kepada orang lain. Jadi menjadi sebuah sarana untuk menyampaikan ide, mengkomunikasikan ide yang didapat oleh penulis sebagai informasi baru, kemudian sebagai kajian atau hasil penelitian yang didapat kemudian disampaikan kepada pembaca. Itu adalah hakikat karya ilmiah. Jadi di sini hakikat karya ilmiah itu sudah jelas. Jadi bukan hanya sebatas tulisan biasa, tulisan yang asal menyampaikan. Di sini jelas. Jadi bukan asal-asalan, tetapi harus ada kebenaran logika, rasional, kemudian kebenaran ilmiah, dan bisa berupa hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan semacamnya, atau makalah, artikel, dan semacamnya, atau juga sebagai sarana
penyampai informasi dari penulis kepada pembaca, yang isinya juga tidak lepas dari sebuah kebenaran logika rasional dan juga kebenaran ilmiah. Setelah kita mengetahui hakikat karya ilmiah, maka perlu juga kita harus mengetahui pengertian dan ciri-ciri karya ilmiah. Tetapi antara hakikat dan pengertian ini tidak jauh berbeda sebetulnya. Namun kalau hakikat itu lebih pada hakikatnya apa karya ilmiah itu. Sedangkan pengertian di sini lebih kepada definisi, yang di sini juga banyak dari berbagai pendapat tokoh dari sumber buku yang ada. Yang pertama di sini menurut Brotowijoyo yang dikutip oleh Zainal Arifin mengatakan bahwa karya ilmiah itu karangan tentang ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis dengan menggunakan metodologi yang baik dan benar. Itu yang pertama, ini dari Brotowijoyo. Jadi sebuah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis dengan metodologi penulisan yang baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua di sini, ini menurut Brawi dan Arifin, menurut Barmawi dan Arifin menyebutkan bahwa karya ilmiah itu adalah sering disebut dengan tulisan akademis. Sering disebut dengan tulisan akademis karena apa disebut dengan tulisan akademis? Karena ditulis oleh masyarakat kampus. Siapa itu masyarakat kampus? Ya mestinya adalah mahasiswa, dosen yang memang menjadi langganan bagi mahasiswa. Minimal lah kalau mahasiswa yang membuat makalah misalkan, atau ada yang bisa menulis sampai menulis artikel, bisa menulis tugas-tugas yang lain yang diberikan dosen. Dosen pun juga seperti itu, membuat artikel di jurnal dan semacamnya. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa karya ilmiah menurut Barmawi dan Arifin bahwa karya ilmiah sering disebut dengan tulisan akademis karena ditulis oleh masyarakat kampus. Pertanyaannya sekarang, apakah kalau orang di luar kampus nanti karyanya tidak disebutkan karya ilmiah? Tidak juga seperti itu. Karena di sini kalau kita melihat definisi yang pertama di sini bukan masalah siapa yang menulis, tetapi bagaimana karangan itu adalah mengandung sebuah ilmu pengetahuan, kemudian menyajikan fakta, kemudian ditulis dengan metodologi yang baik dan benar. Jadi di sini yang kedua hanya mayoritas penulis karya ini itu biasanya kebanyakan masyarakat akademis atau tulisan akademis, karena banyak yang menulis adalah masyarakat kampus seperti mahasiswa dan dosen. Mahasiswa itu biasanya mau tidak mau kalau sudah di akhir perkuliahan itu syarat untuk keluar menjadi lulusan dari kampus itu harus membuat yang namanya skripsi, tugas akhir penelitian dari kampus. Jadi nanti kalau yang kedua ini jangan dipahami dengan pemahaman yang tidak meluas, karena ini hanya sebuah sebutan, karena ini mayoritas penulisnya adalah masyarakat kampus atau disebut dengan tulisan akademis karena ditulis oleh masyarakat kampus. Seperti itu. Ada lagi dari Robert Gatzel. Apa pengertian karya ilmiah itu? Menurut Robert dan Gatzel di sini juga ditemukan dalam bukunya Barmawi dan Arifin halaman 18 tahun 2015. Karya ilmiah adalah laporan yang ditulis, kemudian dipublikasikan yang menggambarkan hasil temuan yang sebenarnya. Ini ada agak beda sedikit sebetulnya, maksudnya sama di sini. Jadi karya ilmiah adalah laporan yang ditulis. Jadi kalau tidak ditulis bukan laporan. Dan dipublikasikan, setelah ditulis dipublikasikan. Juga menggambarkan sebuah hasil temuan yang sebenarnya.
Jadi kalau hanya ide, ini menurut Barmawi, menurut Robert ya dan Kastel dalam bukunya Barmawi, laporan yang ditulis. Jadi kalau hanya sebuah gambaran ide yang ada dalam otak kita tidak sampaikan dengan berbentuk tulisan dan tidak dipublikasikan, tidak disampaikan kepada orang banyak berbentuk tulisan, maka itu masih belum dikatakan karya ilmiah. Karena keilmiahan itu nanti banyak ciri-cirinya, tidak hanya sebuah gagasan kita sampaikan. Jadi harus ditulis, setelah ditulis harus dipublikasikan. Setelah itu, kalau hanya ditulis dan dipublikasikan, itu masih belum cukup syarat. Yang cukup di sini ketika di dalamnya menyajikan sebuah hasil temuan sebenarnya berbentuk penelitian. Ya sebetulnya kaitannya dengan yang pertama tadi, dengan berisi dengan ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian ditulis itu maksudnya ditulis menurut metodologi itu adalah sistematikanya seperti apa dalam penulisan itu. Jadi bukan sembarangan di sini. Ini adalah pengertian dari karya ilmiah dari berbagai tokoh, tetapi di sini masih ada dari tokoh yang lain. Ini juga di Broto Wijoyo juga menyampaikan, ini juga yang mengutip adalah Zainal. Karya ilmiah adalah karangan yang disajikan berupa fakta-fakta apa adanya. Berupa fakta-fakta apa adanya yang didukung oleh bukti-bukti empirik. Nah, ini lagi. Ini menambahkan di sini karya ilmiah adalah karangan yang disajikan berupa fakta-fakta apa adanya, bukan ada apanya di sini. Artinya tidak mengada-ada. Ya kalau misalkan ya merah, ya merah. Kalau biru, ya biru. Jadi tidak dicampur aduk. Nah, kemudian dari apa yang disampaikan apa adanya itu nanti didukung oleh bukti-bukti. Nah, misalkan kalau dalam sebuah penelitian, dalam sebuah pendidikan misalkan, hasil akhirnya kemampuan siswa misalkan 90 misalkan, itu jangan ditambah 100 atau dan semuanya memang menyampaikan apa adanya. Nanti ketika menyampaikan 90 apa buktinya? Nah, maka nanti disajikan. Di sini biasanya nanti dalam metodologi, bagaimana dalam metodologinya, bagaimana cara mengambil datanya, bagaimana nanti cara membuktikannya, itu nanti juga disampaikan. Jadi dari berbagai definisi di atas, yang dari berbagai tokoh tadi, saya dapat memberikan garis besar dari divisi tadi, bahwa karya ilmiah itu merupakan karangan tertulis tentang permasalahan faktual. Jadi karangan tertulis yang tentang permasalahan faktual yang didasari dengan keilmuan, yang sesuai dengan mengikuti kaedah-kaedah yang sistematis, baik berupa penelitian ataupun non penelitian. Ini jadi dari berbagai sumber tadi, dari berbagai sumber tokoh yang menyampaikan tentang definisi karya ilmiah. Di sini saya memberikan sebuah garis besar apa itu pengertian dari karya ilmiah. Sebuah karangan tertulis tentang permasalahan faktual yang didasari dengan keilmuan, yang sesuai dengan mengikuti kaedah-kaedah yang sistematis, baik berupa penelitian ataupun non penelitian. Seperti itu. Jadi harus pertama karangan itu ditulis. Setelah ditulis, apa tulisannya? Tentang masalah, tentang sebuah permasalahan. Permasalahan itu adalah permasalahan yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan tema di sini maksudnya. Misalkan kalau berbicara A, ya terus yang dibahas A, tidak yang lain. Jadi selama tulisan itu ditulis tentang satu bahasan, maka bahasan itu yang disampaikan, tidak membahas hal-hal yang lain. Tetap fokus pada sebuah tema atau judul yang dibahas, seperti itu.
Dari itu, selain permasalahan yang sesuai, nanti juga harus mengikuti kaidah-kaidah yang sistematis. Kaidah itu misalkan bagaimana sistematika penulisannya, bagaimana bahasa-bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah, itu yang harus diperhatikan. Nah, nanti baik itu karangannya adalah karangan atau karyanya berbentuk karya penelitian ataupun non penelitian, karena karya itu adalah nanti bermacam-macam. Ada yang memang harus meneliti, ada yang tanpa meneliti, seperti itu. Ini adalah pengertian dari karya ilmiah. Selanjutnya, ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah isi. Isi di sini menyajikan pengetahuan isinya atau pemecahan masalah. Jadi isinya adalah menyajikan sebuah pengetahuan dan pemecahan masalah. Jadi kalau isi tulisan itu tidak berisi tentang sebuah pengetahuan dan juga bukan pemecahan masalah atau pemecahan masalah, itu masih belum masuk kategori ciri dari karya ilmiah. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan yang disajikan berdasarkan fakta atau teori-teori yang terbukti kebenarannya. Nah, di sini pengetahuan yang disebut yang pertama tadi adalah disajikan berdasarkan fakta dan teori-teori dan terbukti juga kebenarannya. Itu. Jadi ciri yang kedua adalah faktual, disajikan dengan fakta. Jadi bukan berimajinasi kita, bukan berekayasa, tetapi nanti fakta itu tidak hanya fakta langsung diterima, tidak, perlu sebuah teori-teori dari sebuah teori tentang tema itu yang dibahas. Kalau kita kembali kepada yang awal tadi, bahwa hakikat karya ilmiah itu adalah kebenaran logika rasional, dan kebenaran ilmiah itu yang disebut dengan kebenaran ilmiah itu dengan memasukkan teori-teori yang sesuai. Faktanya apa, teorinya apa, seperti itu. Selanjutnya, mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Nah, di sini mengandung kebenaran yang objektif, bukan subjektif. Objektif di sini ya benar salah. Jadi tidak ada unsur pribadi, tidak ada unsur kelompok, tidak ada. Memang dalam tulisan itu adalah memang ada itikad untuk menyajikan yang fakta, kebenarannya jelas. Ini tidak ada rekayasa. Apa yang disampaikan ya ada, itulah yang disampaikan sesuai dengan teori dan fakta-fakta yang ada. Karena adalah objektif ini adalah sebuah bentuk kejujuran penulis dalam penulisan. Jadi jujur tidaknya sebuah tulisan adalah memang dari objektivitas penulis itu dalam sebuah karya yang ditulis. Selanjutnya menggunakan bahasa baku. Jadi ciri-ciri yang keempat di sini menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Jadi tidak ada istilah dalam karya ini itu adalah bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa bahasa sehari-hari yang memang tidak jelas, itu tidak. Karena kebakuan bahasa itu adalah banyak. Tapi saya tidak bahas di sini. Saya hanya bahas sedikit tentang kebakuan bahasa itu. Apa bahasa baku? Minimal mengikuti aturan kaidah kebahasaan yang sudah berlaku, seperti itu. Tentang penulisan kalimatnya seperti apa, kemudian kapan menulis huruf kapital, kapan titiknya, bagaimana keefektifan kalimatnya, itu yang harus diperhatikan dalam bahasa baku di sini. Kalau dalam sebuah karya ilmiah itu memang keefektifan sebuah kalimat memang harus diutamakan. Nanti bahasanya juga selain efektif juga santun. Selain santun juga dalam bahasa karya ilmiah itu adalah jelas, ini komunikatif, tidak bertele-tele, langsung pada poin yang ada. Jangan berpuisi kalau dalam karya ilmiah di sini.
Kalau misalkan memasukkan bahasa gaul dan semacamnya, itu kalau hanya sebuah kutipan, bukan dari tulisan dari penulisnya itu tidak masalah, tapi nanti kan juga ada aturannya bagaimana cara mengutip. Kalau kutipan langsung seperti apa, kalau tidak langsung seperti apa. Nah, jadi di sini ada batas-batasan dalam menggunakan bahasa baku. Itulah yang mencirikan mencirikan artikel dari segi bahasa. Juga pun dalam memberikan singkatan misalkan juga harus diperhatikan. Beda dengan kita menulis seperti di WA, di SMS. Itu kan kadang disingkat-singkat. Kemarin ditulis KMRIN misalkan, kamu ditulis you, itu tidak boleh kalau dalam karya ilmiah itu. Memang aturannya tidak boleh. Apakah dosa? Ya tidak dosa sebetulnya. Tapi memang kalau menurut aturan-aturan kepenulisan karya ilmiah itu, jika yang menyalahi aturan kaidah-kaidah yang ada, yaitu secara teoritis salah seperti itu. Selanjutnya selanjutnya ciri dari karya ilmiah itu adalah mengikuti sistematika penulisan yang berlaku. Jadi ada sistematikanya masing-masing. Kalau skripsi seperti apa, itu yang masuk pada riset penelitian. Kalau disertasi seperti apa, kalau makalah seperti apa, artikel seperti apa, dan lain-lain. Jadi ada sistematika masing-masing. Kalau ada yang bertanya bagaimana Pak dengan sistematika yang di kampus-kampus itu, kadang kampus A, kampus B tidak sama. Karena di kampus itu biasanya memiliki pedoman tersendiri, tetapi pedoman itu juga merujuk kepada buku-buku pengetahuan tentang kepenulisan. Kemudian pedoman yang dibuat dalam kampus itu punya tujuan-tujuan disesuaikan dengan tujuan kampus, tentunya seperti itu. Jadi kalau di kampus ini seperti ini, kalau kita menulis di kampus itu, maka kita mengikuti kampus itu. Kalau kita menulis karya ilmiah di kampus B, maka kita mengikuti pedoman di kampus B. Karena keduanya itu atau yang lain itu juga berdasarkan dari buku-buku tentang kepenulisan. Rujukannya seperti itu, tapi mereka membuat sebuah pedoman khusus untuk kampusnya. Ada ciri khas seperti itu, dan juga itu disesuaikan dengan tujuan-tujuan kampus masing-masing. Baik, itulah tadi bahasan tentang hakikat karya ilmiah dan ciri-ciri karya ilmiah. Semoga pembahasan ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita, bagi pemirsa, bagi penonton dan semacamnya. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kurang sesuai dengan apa yang saya sampaikan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.